وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pada malam hari ini pembahasan yang masih sama tentang hadis yang ke-7 yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadis yang ke-7 dan sedikit mengambil beberapa hal yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Punten Mas Rizky, pinjam itu. Kuat. Jazakallah khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan al-haditsus sabi', hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama tidak lain dan tidak bukan adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, maka kami ketika itu bertanya, karena agama itu tidak lain dan tidak bukan adalah nasihat, maka nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah, yang pertama nasihat untuk Allah, wali kitabih, dan yang kedua untuk Al-Quran, wali rasulih, dan yang ketiga untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat untuk a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin dan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin atau kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemarin beberapa hal telah kita sebutkan, diantaranya adalah bolehnya berkunyah dengan anak perempuan sebagaimana yang termaktub dalam hadis ini. An Abi Ruqayyah, dari bapaknya Ruqayyah, Abu Ruqayyah. Ini Ruqayyah nama perempuan, maka boleh untuk berkunyah dengan anak perempuan.
Kemudian ada faedah yang kami dapatkan dari Syekh Saleh bin Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, bahwa para ulama dari zaman para sahabat Nabi Muhammad hingga para ulama yang mengikuti para sahabat dengan baik, kunyah itu digunakan untuk memuji orang lain. Kunyah itu, ini sedikit faedah yang disebutkan oleh beliau yang kemarin saya dapat faedah ini dari beliau, bahwa kunyah itu digunakan oleh para sahabat terdahulu, kemudian para ulama, itu digunakan untuk memuji orang. Ketika ada seorang yang Masya Allah, orang yang baik, orang yang masyhur atau terkenal dengan kesolehannya, dengan kebaikannya, dengan kedermawanannya dan seterusnya, maka dianjurkan untuk memanggilnya dengan bentuk kunyah, karena kunyah ini adalah bentuk pujian kepada orang lain. Kemudian kemarin juga telah kita sebutkan betapa pentingnya nasihat dalam agama Islam. Ada dua setidaknya yang menunjukkan betapa pentingnya nasihat dalam agama ini yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad menggunakan struktur bahasa ad-dinu an-nasihatu, yang sewajarnya adalah ad-dinu nasihatun. Itu struktur bahasa secara wajar. Tapi ini Nabi Muhammad menggunakan alif lam pada kata yang kedua atau pada kata nasihatun. Jadi an-nasihatu mubtada khobar. Khobar itu biasanya tanwin, tapi dalam hadis ini beliau mengucapkan an-nasihatu, menunjukkan bahwa tidak lain dan tidak bukan agama itu adalah nasihat. Satu, betapa pentingnya agama betapa pentingnya nasihat dalam agama. Yang kedua, Nabi Muhammad dalam hadis ini dan riwayat yang lain mengulangi sampai 3 kali, ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu, ad-dinun nasihatu. Agama itu tidak lain adalah nasihat. Agama itu tidak lain adalah nasihat. Agama itu tidak lain adalah nasihat. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat dalam agama Islam. Bahkan tidak ada kebaikan bagi suatu masyarakat yang tidak suka memberi nasihat dan tidak suka diberi nasihat. Tidak ada kebaikan untuk sekelompok orang, kampung, negara, bangsa, kota yang mereka nggak senang dengan orang yang memberi nasihat, dan juga mereka nggak senang ketika dinasehati. Ini kemarin apa yang telah kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, nasihat itu yang pertama untuk Allah. Apa maksud nasihat untuk Allah? Maksudnya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, nasihat untuk Al-Quran. Kemarin telah kita sebutkan kenapa kitab lebih didahulukan penyebutannya daripada Muhammad atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis, tidak hanya dalam hadis ini saja. Jibril berkata, datang kepada Nabi Muhammad bertanya, apa itu iman? Maka Nabi Muhammad mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Hadis ini juga menerangkan untuk siapa nasihat itu, wahai Rasulullah? Untuk Allah, untuk Al-Quran, dan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab dalam hadis ini didahulukan atas Rasul.
Dan dalam hadis iman tadi, kitab juga didahulukan atas rasul. Faedah yang disebutkan oleh para ulama, karena baqaul kitab ala wajhil ard lebih lama. Baqanya kitab atau keberadaan Al-Quran itu lebih lama daripada keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad telah wafat 1440 sekian tahun yang lalu. Beliau telah meninggalkan kita, tapi Al-Quran masih ada sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak. Maka sehingga di dalam beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran, kitab itu penyebutannya lebih didahulukan daripada penyebutan Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemarin juga kita telah sebutkan nasihat untuk kitab itu maksudnya apa saja, dan kita ulangi dalam pembahasan ini. Yang pertama, nasihat untuk kitab. Apa maksud agama adalah nasihat, dan nasihat itu ditujukan untuk Al-Quran. Yang pertama adalah membela Al-Quran. Maka seorang yang melihat Al-Quran itu direndahkan, Al-Quran itu tidak dihormati, maka kita selaku umat Islam yang membaca hadis ini, kewajiban pertama adalah membela dengan raga dan harta jika memang memungkinkan. Jika kita melihat ada orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu tidak relevan dengan zaman ini, bentuk pelecehan kepada Al-Quran, maka kita adalah kalau bisa menjadi orang pertama yang membela kehormatan Al-Quran. Karena ada orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah tidak relevan, jumud atau kuno kalau pegangan dengan Al-Quran terus. Sekarang ini sudah zaman modern, orang mikir gimana bisa sampai ke bulan. Lah panjenengan umat Islam belajarnya masih toharo, masih tata cara wudhu, masih tata cara sholat, dan seterusnya. Ini pelecehan orang-orang liberal. Kita orang Amerika, orang Eropa, orang macam-macam, mereka sudah sampai ke bulan, sudah mikirkan gimana sampai ke bulan. Kita masih aja mikiri tentang masalah suci, kalau datang haid seperti apa, kalau tata cara sholat seperti apa. Maka bentuk nasihat kita kepada Al-Quran adalah dengan membela Al-Quran jika direndahkan, jika dicaci maki, atau jika ada satu huruf saja yang diubah, maka kita harus membela Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman la mariyata fih. Membenarkan kabar yang ada dalam Al-Quran dengan pembenaran 100%, tidak boleh ada 0,0000001% tidak percaya atau ragu minimal, maka tidak boleh, harus 100%. 99,99999 ada 0,00001% keraguan dalam kabar yang terkandung dalam Al-Quran, maka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kufur kepada Al-Quran. Contoh, baca dalam surat Toha ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Yang pertama dilemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala alqiha ya Musa, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
Ketika tongkatnya Nabi Musa dilempar, maka tahu-tahu tongkat itu menjadi ular yang siap untuk matok. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Kok bisa ya tongkat jadi ular? Timbul keraguan, maka tidak boleh, dan ini tidak dikatakan orang yang memberikan nasihat kepada Al-Quran. Tongkat yang kedua atau keadaan yang kedua ketika Nabi Musa alaihissalam berada di depan Laut Merah. Di belakangnya adalah pasukan Fir'aun dengan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Kemudian dengan tongkat ini Allah membelah Laut Merah menjadi dua bagian. Maka kemudian kita berpikir, kok bisa ya tongkat yang seberapa sih panjangnya tongkat dan seberapa sih besarnya tongkat tidak akan mungkin bisa membelah lautan. Kok ini bisa? Kayaknya nggak mungkin ini kayaknya kok nggak pas. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Seorang muslim yang membaca Al-Quran, tahu artinya, maka wajib 100%, tidak boleh ada sedikit pun keraguan untuk membenarkan semua ayat yang terkandung di dalamnya, baik berkaitan dengan manusia atau baik berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan manusia seperti kisah Nabi Musa, kisah-kisah yang lain. Wa ja'alna 'aliha safilaha wa amtorna, tentang kisah Nabi Lut yang Allah menghancurkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Allah mengatakan wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah menjadikan bagian atas bumi menjadi bagian bawah bumi, dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dihujani hujan batu. Gimana Allah mengangkat kemudian Allah membalik kemudian hujan batu? Atau ketika tentang fil tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka semua yang berkaitan dengan manusia, kabar-kabar umat terdahulu yang ada dalam Al-Quran 100% wajib dipercayai. Atau kabar tentang Allah dalam Al-Quran seperti sifat-sifat Allah. Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, ya, surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetap abadi wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa Allah memiliki wajah. Maka kita harus meyakini 100%. Tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman la mariyata fi. Harus membenarkan semua kabar yang ada dalam Al-Quran 100% dan tidak boleh ragu sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsh. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan telah menciptakan bumi dalam 6 masa. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan yang ada dalam langit, Allah menciptakan yang ada dalam bumi hanya dengan 6 masa. Maka wajib yakin 100%. Di waktu itulah Allah menciptakan semuanya. Tsumastawa 'alal arsh. Kemudian Allah istiwa berada di atas arsy-Nya. Allah mengatakan wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin thamaniyah. Allah berfirman tentang pemikul arsy, orang malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mikul arsy. Dan arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Rasulullah mempermisalkan tentang arsy dalam hadisnya. Langit dengan 7 lapis, bumi dengan 7 lapis, dibandingkan dengan kursi Allah, dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, maka langit dengan 7 lapis dan bumi dengan 7 lapis seperti cincin, dan arsy Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Apa pendapat kalian jika cincin itu dilemparkan di tengah padang pasir?
Tidak ada artinya. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Jika dibandingkan dengan arsy Allah, maka seperti cincin di tengah padang pasir. Arsy Allah jika dibandingkan dengan kursi Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah mencakup langit dan bumi. Maka kursi Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan arsy, seperti arsy Allah jika dibandingkan dengan langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan bahwa arsy itu dipikul oleh 7 malaikat. Maka ketika kita baca ayat ini, wajib membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka itu bentuk nasihat kepada Al-Quran. Ketika baca ayat, ketika baca sebuah surat tentang kabar yang Allah kabarkan, baik tentang masalah gaib, permasalahan yang telah lalu, permasalahan tentang masalah hari akhirat di langit, di bumi yang kita nggak tahu, maka wajib 100% untuk meyakininya. Yang ketiga, imtithalu awamirih, mentaati semua perintah yang ada dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk ibadah hanya kepadanya, ya berarti kita tidak boleh dan tidak bukan untuk ini nih nggak pas ini, dan seterusnya, maka tidak boleh. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surat An-Nisa ayat 90. Surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang tidak bolehnya seorang itu ragu-ragu ketika Allah telah memerintahkan sesuatu perkara. Wa ma kana, surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin, enggak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, wala mu'minah, dan juga enggak pantas bagi seorang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dalam Al-Quran telah menetapkan suatu perkara, telah melarang suatu perkara, dan Nabi Muhammad dalam hadisnya telah memerintahkan suatu perkara dan melarang suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian dia masih cari-cari perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka tidak boleh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa orang yang mencuri sekian, maka harus dipotong tangannya. Seorang yang membunuh tanpa sebab, tanpa hak, maka juga harus dibalas dengan pembunuhan. Orang yang berzina, yang telah menikah, maka juga harus dirajam. Ini semua perintah Allah, maka bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah mentaati perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, antu'mina bi annama tadhammanahu minal ahkam huwa khairul ahkam. Ini penting, bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran berupa hukum. Yang seperti ini hukumnya seperti ini, yang seperti ini hukumannya seperti ini, maka harus yakin, harus beriman bahwa hukum itu adalah hukum terbaik. Walaupun belum bisa melakukannya karena hawa nafsu, tapi tidak boleh hilang keyakinan itu, bahwa Al-Quran dan hukum yang ada dalam Al-Quran ini terbaik. Oke, mungkin sekarang kita belum bisa menggunakan hukum kisos, kita mungkin sekarang belum bisa menggunakan hukum potong tangan, kita mungkin belum menggunakan hukum rajam bagi orang yang berzina, atau hukum cambuk dan seterusnya. Maka minimal tidak boleh untuk kita meyakini ada hukuman yang paling baik selain Al-Quran.
hatta hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tetap tidak boleh. Siapa yang mengatakan bahwa ada hukum selain, ada hukum yang terbaik selain hukum Allah, maka tidak boleh, dan bahkan bisa mengantarkan seorang kepada jurang kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia yakin bahwa ini hukumnya lebih baik daripada Al-Quran. Dalam masalah ini Al-Quran tidak pas, dalam masalah ini yang lebih baik dan lebih maslahat untuk zaman sekarang. Gimana sekarang ini perempuan sudah kerja, sekarang perempuan sudah mencari nafkah, sekarang perempuan telah menjadi tulang punggung keluarga, kemudian Al-Quran masih tetap kekeh mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Al-Quran mengatakan bahwa jatah laki-laki itu 2 kali lipat jatah perempuan, perempuan 1, laki-laki 2, maka nggak pantas. Oke lah, dulu perempuan nggak kerja, perempuan dapat 1, nggak apa-apa. Sekarang perempuan kerja, maksud tetap dapat 1. Nyalahkannya Al-Quran, bukan nyalahkan kerjanya perempuannya. Ini kan lucu, yang disalahkan Al-Quran. Al-Quran nggak pas, ini wanita sudah kerja kok sekarang, ya yang salah sendiri orang kerja siapa, kok nyalahkan Al-Quran gitu. Ini kadang seperti itu, maka tidak pas. Oh, ini jilbab nggak pas kalau dilakukan di sekarang ini. Beda orang yang berkeyakinan dan orang yang melakukannya secara terpaksa. Makanya tadi minimal jika mungkin belum bisa karena terkait hawa nafsu, karena terkait semacam-macam, sehingga kita belum bisa untuk menerapkan hukum Allah dalam suatu tempat, minimal jangan sampai punya keyakinan bahwa ada hukum selain Allah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yang buat umat manusia, satu Indonesia sepakat, semua dewan sepakat, semua dewan tidak tidur untuk merumuskan undang-undang ini, karena kan kebanyakan dewan mungkin banyak yang tidur. Tidak tidur, benar-benar fokus temenanan. Semua dewannya hadir, karena banyak mungkin dewan yang juga tidak hadir. Hadir semua, full kursi parlemen, kemudian semuanya tidak tidur, merancang sebuah hukum dan menjadi hukum yang telah disetujui hampir semua perwakilan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ketemu satu hukum untuk permasalahan ini dan itu, tetap tidak boleh mengatakan hukum ini yang paling baik daripada hukum Al-Quran. Hatta yang bikin juga adalah Persatuan Bangsa-bangsa misalkan membuat sebuah hukum yang telah disepakati oleh semua negara yang ikut dalam PBB misalkan, kemudian mengatakan ini hukum yang paling baik dalam masalah ini, kemudian dia menghilangkan Al-Quran adalah hukum yang terbaik, maka tidak diperbolehkan. Antu'mina bi annama tadhammanahu minal ahkami fahuwa khairul ahkam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang masih kalian inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Lihat, Allah ketika menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 50. Kalau dulu ramenya Al-Maidah ayat 51, sekarang mundur 1 ayat 50. Ketika Allah menjelaskan bahwa hukum Quran ini hukum terbaik, Allah tidak mengatakan dengan redaksi statement, pernyataan, tapi Allah mengatakan dengan redaksi pertanyaan. Dan redaksi pertanyaan itu lebih makjeleb ketimbang pernyataan. Memang ada hukum terbaik dan hukum yang paling bagus selain Al-Quran, daripada Allah mengatakan hukum Quran adalah hukum yang terbaik. Tapi Allah di sini mengatakan waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Emang ada hukum yang terbaik selain hukum yang Allah tetapkan? Maka ini menunjukkan bahwasanya dalamnya gaya bahasa yang Allah sampaikan untuk kita tentang tidak ada hukum selain Al-Quran yang lebih baik daripada Al-Quran, dan bahwa hukum yang semua yang ada dalam Al-Quran itu yang terbaik. Ada orang mati
dibunuh. Malah Islam nyuruh dibunuh orang yang bunuh. Secara logika kan berarti menambah pembunuhan baru. Sudah mati satu, harusnya di stop, tapi ini malah dibunuh. Berarti kan secara hitungan kasar kita nambah orang yang mati jadi 2. Tapi nambah 2 lebih baik daripada banyaknya yang dibunuh karena tidak sesuai dengan hak. Orang yang dibunuh kemudian masuk penjara, di penjara sekian tahun, bisa bayar remisi, bisa beli nasi padang di dalam penjara, bisa beli kasur dalam penjara, ada AC dalam penjara, kemudian dapat remisi, ulang tahun Indonesia ada remisi, ulang tahun ininya dapat remisi, dan akhirnya jadinya misal 10 tahun jadi 2 tahun saja, terus 2 tahun, habis itu setahunnya penjara dalam, setahunnya penjara luar, tinggal tanda tangan, tinggal setahun. Akhirnya banyak orang yang juga gampangkan dalam masalah pembunuhan. Kemudian yang ke-6 terakhir, antu'mina bi anna hadzal qur'ana kalamullah hurufuhu wa ma'nah. Beriman yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, huruf-hurufnya dan maknanya. Allah benar berbicara secara hakiki dan diterima oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad mengatakan, man qala bi khalqil Qur'an fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kufur. Mana dalil yang menunjukkan Al-Quran adalah firman Allah? Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat ke-6, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka hatta fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika salah seorang di antara orang musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia wahai Muhammad sampai dia mendengar kalam Allah, firman Allah, yaitu Al-Quran. Maka ayat 6 surat At-Taubah menjadi dalil bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, bukan makhluk. Kemudian yang selanjutnya, nasihat untuk Rasul. Wan nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam takunu bi umurin minha. Nasihat untuk Rasul itu ada berbagai macam bentuk. Yang pertama, tajridul mutaba'atilah wa alla tattabi' ghairah. Memurnikan mutaba'ah kepada Nabi Muhammad saja. Memurnikan mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti selain beliau dalam beribadah. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Ditanya oleh seorang muridnya, wahai Imam, gimana pendapatmu jika aku mikot untuk umroh di samping kuburan Nabi, dan orang ini adalah orang Madinah. Orang Madinah kalau mau berihram, mau haji atau mau umroh, maka dia mulai pakai baju ihram, niat dan mengucapkan labbaik Allahumma umratan misalkan. Setelah itu larangan-larangan ihram mulai dilakukan.
atau mulai diterapkan, dan setelah itu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda dan seterusnya. Orang Madinah kalau mau umroh atau haji lewatnya Bir Ali, Abyar Ali. Tapi orang ini tanya sama Imam Malik, wahai Imam Malik, syuf hadza, saya ini mau ihram, tapi saya mau ihramnya dari samping kuburan Nabi. Ada dua afdol ini kalau dari kuburan Nabi daripada Bir Ali. Bir Ali masjid yang tidak ada keutamaannya. Tapi kalau di kuburan Nabi, di kuburan Nabi Muhammad di sebelah Masjid Nabawi. Oh, Masjid Nabawi, siapa yang sholat di dalam Masjid Nabawi mendapatkan 1000 kali sholat di luar Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Masjid terbaik yang ada di atas permukaan bumi setelah Masjidil Haram. Kan istimewa. Kenapa saya harus ke Bir Ali dan tidak mikot dan mulai ihram dari samping kuburan Nabi Muhammad SAW yang ada di Masjid Nabawi? Maka kata Imam Malik, beliau mengatakan la taf'al, jangan. Saya khawatir kamu tertimpa fitnah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi Rasul SAW, mereka akan ditimpa fitnah. Orang tadi tanya, wahai Imam, fitnah apa yang akan menimpa saya? Wong saya ini ibadah. Ketimbang di Bir Ali yang nggak ada manfaatnya, nggak ada fadilahnya, mending saya di Masjid Nabawi, dekat sama Nabi. Dan Masjid Nabawi masjid terbaik kedua setelah Masjidil Haram yang ada di atas permukaan bumi. Fitnah apa yang akan menimpa saya wahai Imam? Maka kata Imam Malik, ucapan yang luar biasa, ayyu fitnatin a'zam min antara nafsaka a'zam wa afdal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka fitnah apa yang lebih besar, melebihi engkau melihat dirimu lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada fitnah yang lebih besar. Cukup hanya dengan engkau melihat dirimu lebih afdal, lebih baik dari Nabi Muhammad dalam menentukan sebuah syariat, itu adalah fitnah yang tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah tersebut. Kan berarti orang itu melihat bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad telah mensyariatkan di Bir Ali, dia ngewel-ngeyel. Kan yang penting niatnya api. Sampean ke wong pak ibadah, wong pak niat tapi ora oleh dipenging. Janjane sampean ki priye? Maka ini tidak hanya batin saja dalam beribadah, tapi zahir juga perlu diperhatikan dalam masalah beribadah kepada Allah, yaitu kesesuaian dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama, tajridul mutaba'ah. Kalau semua orang bebas untuk beribadah, ya rusak akhirnya. Dan apa manfaat Rasulullah diutus? Ibadah tidak didasari dengan perasaan. Ibadah tidak didasari hanya dengan logika saja. Contoh permasalahan khuf. Khuf itu adalah sepatu lah ya. Walaupun ada permasalahan fikih yang menjelaskan tentang masalah khuf. Intinya khuf, orang yang berwudu kemudian memakai khuf, setelah itu pergi keluar kota atau tidak pergi keluar kota, baik itu mukim atau safar, kemudian ngentut. Aduh, saya kalau wudu lagi pakai sepatu, dalamnya pakai kaos kaki lagi, ribet kalau saya harus ngelepas. Apalagi mungkin sepatunya sepatu orang yang mau mendaki, itu talinya banyak, ribet ini kalau saya lepas. Maka boleh untuk tidak melepasnya dengan syarat memakainya dalam keadaan juga telah berwudu. Lihat, ketika sampai di kaki, yang diusap adalah bagian punggungnya, atasnya, bukan bagian bawah. Padahal yang ngencot
telepong ya bagian bawah, yang nginjak najis ya bagian bawah, dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad perintahkan yang bagian atas. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Lau kanad dinu birra'i. Kalau seandainya agama itu didasari dengan akal semata, atau jika agama didasari dengan perasaan, oh yang penting kan niatnya apa ya? Sampai orang yang Tuhan kok niatku apa ibadah kalian Allah Ta'ala. Kalau seandainya agama hanya dibangun di atas itu saja, di atas perasaan, di atas akal semata, lakana asfalal khuffi ahaqqu bil mashi min a'lahu. Maka asfal khuf, bagian bawah khuf sepatu itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Bagian atas nggak kena apa-apa, ya mungkinlah kena apa, buang air besarnya burung, itu pun juga tidak najis, buang air besarnya burung. Atau apalah saja, kecil kemungkinan bagian atas itu kena najis, dan lebih banyak potensi terkena najis bagian bawah. 99% lah kita katakan mungkin bagian bawah mesti terkena najis jika jalannya di luar. Tapi kalau pakainya di dalam, orang yang kerja di asenan, ya kecil kemungkinan. Tapi yang di luar, yang berjalan di tanah dan seterusnya, yang paling besar kemungkinan terkena najis adalah bagian bawah. Tapi lihat, Nabi Muhammad merintahkan yang diusap bagian atas, dan ini dalil untuk mematahkan argumen bahwa agama itu tidak dibangun di atas akal, tapi agama itu dibangun di atas tajridul mutaba'ah, memurnikan mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, al-imanu bi annahu rasulullahi haqqo, beriman bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ditambahi oleh para ulama yang lain, beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Rasul Allah. Penting, hamba dan Rasul Allah. Saya ingat dulu intermezzo saja, ditanya sama bapak saya rahimahullahu ta'ala, apa perbedaan manusia dengan semut? Manusia bisa semutan, kalau semut tidak bisa. Ini karena saya masih semutan. Kalau manusia bisa semutan, kalau semut tidak bisa manusiawan. Al-imanu bi annahu abduhu wa rasuluh. Faedah yang kedua atau nasihat yang kedua adalah beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Kenapa disebutkan hamba dan kenapa disebutkan utusannya? Penting. Nabi Muhammad adalah hamba Allah, mengisyaratkan bahwa beliau adalah hamba Allah dan tidak boleh didudukkan melebihi kedudukan yang Allah telah dudukkan untuk beliau. Allah mendudukkan Nabi Muhammad sebagai seorang hamba, maka tidak boleh seorang mendudukkan beliau sampai makom di atas makom ubudiyah, makom hamba. Mendudukkan beliau sampai pada derajat rububiyah, derajat Tuhan yang bisa menghilangkan gundah, yang bisa menghilangkan nastapa, yang bisa menghilangkan gelisah, yang bisa menghilangkan sedih. Tanhallu bihal qurab, dan halu bihil qurab. Dengan Nabi Muhammad semua urusan, semua keruwetan, semua gundah jadi hilang. Maka ini tidak boleh, karena Nabi Muhammad didudukkan oleh Allah sebagai seorang hamba, abdun la yu'bad, seorang hamba yang tidak boleh didudukkan sampai kedudukan diibadahi, wa rasulun la yukadzab, dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Maka ucapan Muhammad abduhu wa rasuluh, Muhammad hamba Allah yang tidak boleh dituhankan, dan Muhammad adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Maka nggak boleh mendudukan Nabi Muhammad sampai di atas kedudukan hamba, dan tidak boleh mendustakan apa yang beliau bawa.
Kemudian antu'min bikulli ma akhbara bihi min al-akhbaril madhiyah wal hadira wal mustaqbala. Beriman dengan apa yang beliau sampaikan. Yakin bahwa apa yang beliau sampaikan mesti benar. Yang masalah lalu yang kita nggak ngerti, Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu, maka kita harus yakin. Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah-kisah yang akan datang. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, bahwasanya umat ini nanti akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku meninggal, maka kalian nanti akan melihat banyak di antara umat Islam yang berpecah belah. Ini Nabi Muhammad masih hidup, tapi Nabi Muhammad menceritakan tentang kejadian yang akan datang. Maka wajib untuk kita yakini apa yang beliau bawa itu pasti benar. Yang keempat, antam tathila amrahu, yaitu sama seperti tentang Al-Quran, mentaati perintahnya. Yang kelima, menjauhi larangannya. Nanti insya Allah dalam hadis yang selanjutnya dalam kitab Arba'in, kalau dalam masalah perintah, Allah perintahkan itu kerjakan perintah semampunya. Tapi kalau larangan, tinggalkan larangan semuanya. Kenapa kok kalau perintah dikerjakan semampunya, tapi kalau larangan ditinggalkan semuanya? Insya Allah nanti akan disampaikan pada hadis yang selanjutnya. Intinya adalah bahwa perintah dan larangan itu, atau larangan itu lebih sedikit daripada perintah. Kamu dilarang makan A, B, C, D, E, sisanya boleh. Nggak ada disebutkan kamu boleh makan A, B, C, D, E, F, G, H, I, nggak ada. Tapi Allah menyebutkan larangan saja karena jumlah yang dilarang itu cuman sedikit. Kalau Allah menyebutkan perintah, maka Al-Qur'annya jadi full, banyak. Megono belum masuk ya. Jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala indahnya mengatakan dan menyebutkan hanya larangan saja. Yang dilarang ini nggak boleh dan harus ditinggalkan, kemudian yang lainnya boleh. Nanti insya Allah kita akan sampaikan tentang hadis ini, bahwa kalau perintah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisanya. Tapi kalau dalam masalah larangan harus ditinggalkan semuanya, tidak semampunya. Saya nggak mampu untuk meninggalkan zina, saya mampu meninggalkan homer, tapi saya nggak mau meninggalkan zina, maka nggak bisa. Kalau larangan semua ditinggalkan, nggak boleh mampu atau nggak mampu. Tapi kalau perintah dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Nggak bisa sholat berdiri ya sholat duduk, nggak bisa duduk ya berarti tidur, nggak bisa tidur ya nggak bisa tidur lumpuh ya pakai mata atau pakai ini, semuanya masih ada. Tapi kalau larangan saya tidak bisa pilih-pilih. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah yakin bahwa Al-Quran, yakin bahwa apa yang diturunkan kepada beliau itu seperti Al-Quran kedudukannya, atau bahasanya adalah tidak membedakan hadis dengan Al-Quran. Ada dulu kelompok namanya Ingkarus Sunnah. Dulu zaman bapak saya rahimahullah ta'ala menceritakan, dulu ada kelompok namanya Ingkarus Sunnah, kelompok yang mengingkari sunnah, hanya cukup dengan Quran saja. Nah, kalau cukup dengan Quran saja, sholat ada dalam Al-Quran tapi waktunya nggak ada, tata caranya nggak ada, terus sholatnya gimana kalau cukupkan dengan Al-Quran? Ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah saya cari dalam Quran hukum cukur alis ini nggak ada. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada, buka lagi Quranmu. Buka dari pertama sampai terakhir dicari, nggak ada. Datang lagi Abdullah bin Mas'ud, nggak ada Abdullah bin Mas'ud dalam Al-Quran hukum mencukur alis bagi wanita.
Ada, buka lagi, dicari sampai 3 kali mondar-mandir ke Abdullah bin Mas'ud, sampai yang ketiga kali beliau mengatakan buka surat Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Nabi maka ambillah, dan yang dilarang oleh Nabi maka tinggallah. Ini Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad melarang dan melaknat orang yang mencukur alis. Jelas, berarti apa yang dibawa Nabi itu silahkan diambil, tapi yang dilarang Nabi juga silahkan dan tidak boleh untuk dikerjakan. Maka tidak boleh membedakan antara hadis dengan Al-Quran. Al-Quran ya dari Allah, hadis juga adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan yang disampaikan oleh Rasulullah tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan itu bukan dari hawa nafsu beliau, tapi merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Kemudian yang ke-8 7, nusratun nabi, membela kehormatan Nabi ingkana hayyan, jika beliau masih hidup. Wa in kana mayyitan fanusratu sunnatihi, ketika beliau sudah meninggal dunia, maka kewajiban kita, bentuk nasihat kita kepada Nabi adalah membela hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-5, Allah, kitab, Rasul, dan pemimpin, imam-imam kaum muslimin. Yang keempat, nasihat kepada a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin. Ibnu Utsaimin di sini menyebutkan bahwa imam kaum muslimin yang dimaksud dalam hadis ini itu maknanya 2. Imam yang pertama artinya ulama, dan imam yang kedua adalah artinya umaro. Ulama dan umaro. Ulama menjelaskan hukum-hukum ini dalam bermasyarakat, dan umaro yang mengaplikasikan dan menjalankan apa yang disampaikan oleh ulama. Jadi umaro itu menjalankan penjelasan ulama dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa. Dan umaro ia mengikuti apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh para al-ulama. Maka a'immatul muslimin dalam ayat ini mencakup 2 makna, sebagaimana juga ayat yang menjelaskan tentang taatnya seorang hamba kepada Allah, taatnya seorang hamba kepada Nabi, dan taatnya seorang hamba kepada ulil amri. Wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini kata para ulama adalah 2, ulama dan umara. Maka di sini bentuk nasihat kepada ulama dan umara dibedakan. Kalau kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, nasihat kepada ulama ada beberapa hal. Sebut saja yang pertama adalah mencintai mereka. Harus mencintai para al-ulama. Tapi ulama yang seperti apa dulu? Ulama yang robbani, ulama yang mewariskan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara ilmu, ibadah, akhlak, dan dakwah. Maka tugas kita, nasihat kita kepada mereka yang pertama memberikan nasihat, memberikan cinta kita kepada mereka. Almar'u ma'aman ahab, orang itu bersama dengan orang yang dia cintai kelak di hari kiamat. Kemudian yang kedua, menolong dan membantu dalam menyebarkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, membela kehormatan mereka.
Kemudian yang keempat, ringkas saja dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin, lumayan panjang di sini, tabayun, jika mereka terjatuh dalam kesalahan dan dengan adab serta sopan santun. Karena ulama manusia biasa, kalau salah kewajiban kita tabayun dan juga dengan tata cara yang sopan lagi santun. Itu nasihat untuk ulama. Adapun nasihat untuk umara adalah meyakini kepemimpinan mereka. Walaupun mereka memimpin dengan cara menggulingkan pemimpin sebelumnya kemudian jadi, maka kita harus yakin dan atas kepemimpinan mereka. Kemudian yang kedua, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Fitnah yang paling berat yang diuji di zaman fitnah adalah tentang masalah kepemimpinan. Karena bagaimana kita melihat di luar sana tentang masalah pemimpin, maka benar-benar diuji keimanan kita terhadap hadis-hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menyebarkan kebaikan mereka kepada masyarakat, menasehati mereka ketika mereka bersalah. Jadi bukan seperti penjilat, menyebarkan kebaikan saja kemudian tutup dari keburukannya, tidak, tapi memberikan nasihat kepada mereka. Jika kita punya teman, punya saudara, punya kenalan, bisa mengakses pemimpin, maka sampaikan bahwa ini salah dan seterusnya. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, menutup aib mereka di hadapan rakyat. Ya Allah, kalau kita ngelihat media sosial, waduh, isinya yang memberikan aib, ya ngoncai temenanan, yang menyebutkan kebaikan ya berlebihan. Kayak sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang muji ya mujinya berlebihan, yang mengoncei, nguliti ya juga luar biasa. Nah, kita kadang berdiri di sisi yang banyak nguliti, akhirnya lihat apa saja kebijakan sudah suudzon dulu. Maka ini memang fitnah di zaman sekarang. Di antara bentuk fitnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala fitnah kita, uji kita dengannya, yaitu tentang keberadaan pemimpin. Menutup aibnya. Kemudian yang selanjutnya, tidak khuruj, tidak melakukan kudeta lah gampangnya kepada mereka, kecuali engkau benar-benar melihat bahwa mereka telah melakukan sebuah kekufuran yang nyata dan kamu punya dalil dan bukti di hadapan Allah tentang kekufuran mereka, maka tidak boleh mengkudeta. Sudah banyak rekam kaset yang menunjukkan bahwa jika suatu pemimpin dikudeta, maka tidak datang setelahnya kecuali lebih buruk daripada yang sebelumnya. Libya, bagaimana, siapa Libya itu? Muammar Gaddafi, Al-Qaddafi. Kemudian nggak usah jauh-jauh, piye di trek-trek ya, piye teruskan sendiri ya. Kita tidak menutup tidak punya kesalahan, mesti punya kesalahan. Tapi kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, jika kita keluar dari pemimpin kaum muslimin yang telah sah mengkudeta, kemudian muncul pemimpin yang selanjutnya, maka pemimpin yang selanjutnya tidak lebih baik daripada yang sebelumnya.
Maka ada orang yang mengatakan Indonesia ini seperti ini mungkin karena kutukan. Kutukan pernah melengsarkan presiden yang keberapa itu ya. Dan memang benar seperti yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, jika kita menggulingkan seorang pemimpin kemudian mendirikan pemimpin yang baru, maka tidaklah pemimpin yang baru itu lebih baik daripada pemimpin yang pertama. Itu beberapa nasihat untuk ulama dan pemimpin. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Maka seperti halnya sebuah nasihat, yaitu mengajak mereka kepada kebaikan, menunjukkan mereka jalan agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga dengan lemah dan sopan santun. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.